Janjimu Tuhan sepasti mentari pagi, tak pernah berubah. Di dalam hidupku, di siang dan malam, janji Tuhan, janji yang kekal. Diberkatilah orang yang takut padanya, takkan kekurangan. Bagaikan pohon yang tumbuh di batang air, datang musim kering, tak layu daunnya. Janji Tuhanku pasti, sering ku alami. Di dalam hidupku ini yang berdosa, janji Tuhanku pasti. Diberkatilah orang yang takut padanya, takkan kekurangan. Bagaikan pohon yang tumbuh di batang air, datang musim kering, tak layu daunnya. Janji Tuhanku pasti, sering ku alami. Di dalam hidupku ini yang berdosa, janji Tuhanku pasti. Siapa yang tak pernah berbuat dosa? Siapa yang tak pernah berbuat salah? Mari, mari datang kepada Yesus. Ia akan mengampunimu. Jangan pernah merasa takut
bila harus mengaku salah. Tuhan Yesus sudah mengetahui, Dia mengenal segenap hidupmu. Hari ini banyak orang pintar, banyak orang pandai, banyak cendekiawan, banyak orang yang punya pendidikan tinggi, tetapi sedikit sekali yang bisa membawa perubahan. Sedikit sekali yang bisa mengubah hidup dari yang tidak baik menjadi baik. Sedikit sekali membawa orang menemukan juga kebenaran. Sedikit sekali membimbing orang, menuntun orang menemukan jalan keluar yang baik. Pengetahuan, pendidikan, bahkan seluruh ilmu hikmah dunia ini dibutuhkan. Tetapi alangkah lebih baiknya semua itu mampu mengubah hidup atau membawa orang lain mengenal tentang arti kehidupan yang lebih baik, atau semestinya ilmu yang kita miliki, pengertian, pengetahuan, kepandaian yang kita miliki itu mampu berdampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak-bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mengetahui kebenaran itu dampaknya menyakitkan dan banyak orang tidak suka. Kenapa saya bilang demikian? Kalau kita tahu kebenaran dan kita kasih tahu di orang lain, terkadang harus kasar. Jangan pernah merasa malu bila memang terlanjur salah. Tuhan Yesus pasti mau mengampuni bila kita datang padanya. Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengasihi dengan
manusia penuh dengan tantangan. Cobaan datang silih berganti, menghantui jalan hidupku ini. Aku yakin dan aku percaya Tuhan pasti bersamaku. Yang ada di setiap masa, Dia hadir di setiap waktu. Jalanlah Tuhan bersamaku. Jalanlah Tuhan di depanku. Naungi aku dengan sayap-Mu, agar ku melangkah penuh sukacita dalam anugerah-Mu. Dan aku percaya Tuhan pasti bersamaku. Yang ada di setiap masa, Dia hadir di setiap waktu. Jalanlah Tuhan di depanku. Naungi aku dengan sayap-Mu, agar ku melangkah penuh sukacita dalam anugerah-Mu. Jalanlah Tuhan bersamaku. Maaf saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Terkadang mengetahui kebenaran itu menyakitkan. Terkadang mengetahui kebenaran itu mengecewakan. Terkadang mengetahui kebenaran itu mempermalukan kita. Tetapi dalam kesakitan, dalam penghinaan, Tuhan mengizinkan kita untuk membawa dampak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan bungkus kebenaran dalam dirimu jika engkau telah mengetahui. Jangan bungkus kebenaran, tutup rapat-rapat, kunci rapat-rapat, supaya kau sendiri yang tahu dan engkau tidak sanggup membawa orang memilah yang baik daripada yang jahat. Firman Tuhan pagi ini menegur kita semua, menegur kita sekalian, bahwa ketika kita sudah sadar dan belajar dari firman Tuhan, kita juga harus menjadi Yosia hari ini. Yosia masa kini yang sambil membawa dampak yang baik bagi orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang setiap saat ada bersama kita, orang-orang yang selalu mendoakan kita, orang-orang yang selalu bekerja bersama kita, orang-orang yang selalu berjalan beriringan dengan kita, orang-orang yang selalu mendengarkan kita, orang-orang yang selalu kita nasihati. Mari kita bawa mereka menemukan perubahan hidup yang besar, perubahan hidup
terkadang harus ada pengorbanan. Perubahan hidup terkadang harus membawa kita menemukan kehilangan-kehilangan yang terakhir dalam hidup ini. Tetapi sesungguhnya pengorbanan yang kita lakukan untuk tujuan menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan berkenan ada dalam diri kita. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kemarin kita anak-anak ada di KMP Muda Klasis Pantai Barat tahun 2006 di Cemal Utara di Pantai Didi. Bapak Mama, 1 bulan kami belajar bersama. Baku marah, menangis, emosi, kecewa, jengkel, demam pendeta dan senior dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mengizinkan ada perubahan besar. Ebenezer Punama sudah tenggelam lama. Kita raih juara itu terakhir di Bengonong, juara 1 kalau salah. Terus kita pernah juara lagi atau pernah juara 1 tahun. Terus ada di Bible Camp Pas Pantai Barat tahun 2022. Itu kita pulang bawa juara tarian kreasi. Tetapi Bapak Mama, ada perubahan besar yang terjadi ketika anak-anak mendengarkan kebenaran, ketika anak-anak mengorbankan waktu, tenaga, materi untuk belajar bersama kurang lebih 1 bulan. Bapak Mama, kita pulang dengan kebenaran, kita pulang dengan keberhasilan. Tempat mata lomba yang kita ikut, kita pegang Tuhan semua. Tepuk tangan dulu. Tuhan terlalu baik, Tuhan terlalu dahsyat kepada kita. Bapak Mama, sejak saya pendeta di sini, tiap kali di lomba pulang malam, baru tanggal 12 sampai tanggal 16 berpulang dengan bangga. Ternyata Bapak Mama, dari 20 jemaat yang ikut, kita nyaris bawa pulang piala semua. Saya bangga, Tuhan berpihak dengan kita. Mungkin, bukan mungkin, itu semua saya amini bahwa Tuhan telah menegur kita dan kita mau berubah. Makanya kita belajar mencari kebenaran. Makanya semua pendeta, semua jemaat bilang, kita tidak sangka-sangka kali ini Paman mau pulang semua. Saya senyum, saya bilang, anak dong kita. Dan kami 1 bulan antero, kami belajar. Dingin, terlalu dingin setiap malam waktu kami belajar. Tapi teman-temanku semangat luar biasa. Bapak Mama, kadang saya ambil kayu, saya pukul kaki. Saya hanya bilang, kalau kita mau berubah, kita mau memberi dampak yang baik, kita harus tahu kebenaran. Kadang kita harus tersakiti, kadang kita harus kecewa, kadang kita emosi, kadang kita jengkel. Tapi ketika kita tidak pernah melepaskan tangan, tetap memegang bahu, sama kita saling menopang, Tuhan izinkan perkara besar terjadi dalam diri kita. Bapak Mama, seperti Yosia berjaya di masanya, saya percaya bahwa Ebenezer akan terus berjaya. Cerita 12 sampai 14 Juli 2026 di Puntaro, secara pribadi mengingatkan kepada saya bahwa ketika kita berjuang untuk menyatakan pada dunia bahwa kita benar,
ikut lomba dengan tetap berlatih Bapak Mama, Tuhan akan memberi kita keberhasilan. Bapak saya tidak sangka-sangka pergi lomba satu datang masuk final, pergi lomba satu datang masuk final. Saya tidak sangka-sangka. Pas saya bilang masuk final saya baik, juara enam sudah baik. Tapi mereka membawa piala, karena sebentar baru kita lihat piala. Kita mau pulang 3 piala, yang satu kita dapat juara tapi tidak ada piala. Jadi Tuhan luar biasa memberikan kita keberhasilan. Karena itu Bapak Mama menemukan keberhasilan, mau menggapai pencapaian yang luar biasa, kita harus melakukan berbagai besar. Kita harus didik anak-anak kita menemukan kebenaran. Kita harus mendidik anak-anak kita mengetahui kebenaran, dan bukan saja menemukan dan mengetahui kebenaran, tapi kita harus didik anak-anak kita juga untuk mengubahkan hidup orang lain. Kita harus didik anak-anak kita untuk membawa dampak positif bagi orang lain. Kita harus mendidik anak-anak kita untuk terus belajar mengoreksi diri kita. Apakah kita layak menjadi teladan bagi orang lain atau tidak? Kalau tidak, Bapak Mama, kita gagal mendirikan Ebenezer ini. Kita gagal mendirikan negeri yang permai ini. Yang pertama, dan Tuhan izinkan kita ada di tempat ini. Karena itu kembalilah dalam terus bertanggung jawab kita, dalam rumah, dalam keluargamu, untuk belajar bagaimana ketika engkau mengetahui kebenaran, engkau sanggup mengubahkan hidupmu dan juga hidup orang-orang di sekitar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, betapa manis cintamu yang selalu kau berikan padaku. Tak pernah kau lelah, tak pernah kau bosan memberiku berkat setiap hari. Malam pun berlalu, pagi kan menjelang, engkau bersamaku. Indahnya rembulan, birunya langitmu, engkau maha kuasa. Tuhan, betapa manis cintamu yang selalu kau berikan padaku. Tak pernah kau lelah, tak pernah kau bosan memberiku berkat setiap hari. Tak pernah kau lelah, tak pernah kau bosan memberiku berkat setiap hari. Memberiku berkat setiap hari. Tuhan, betapa manis cintamu. Jalan kehidupan anak manusia tak luput dari cobaan. Banyak keindahan yang gemerlap
Terkadang manusia hanyut terbawa arus yang menggiurkan. Jangan kau terlena dalam kesenangan, seakan dunia milik kita. Allah sungguh segala kasih dan Selagi masih mentah ada memberkati waktu saudara. dan Kami serahkan kepada berkatnya yang melimpah-limpah, sehingga mari dapat berpaling balik padanya. sekarang dan sampai selamanya. Setia menunggu. Jangan sia-siakan waktu yang diberikannya. Cepat berpaling balik padanya. Dia tetap menunggu, menanti kedatangan